Selamat datang di Bisikan Malam. Di sini, setiap kata adalah rahasia, dan setiap bisikan membawa kisah dari balik kegelapan. Duduklah, tenangkan pikiranmu, matikan lampu, dan biarkan malam membawamu ke dalam cerita yang tak akan pernah bisa kau lupakan. Inilah Rumah di Ujung Jalan Sunyi. Langit sore itu dipenuhi awan kelabu, menggantung rendah seolah hendak menelan seluruh desa. Rintik hujan mengetuk kaca mobil pick-up yang membawa barang-barang keluarga Arman. Jalan tanah sempit berkelok, kanan kiri dihiasi pohon-pohon besar dengan dahan menjuntai seperti lengan raksasa yang siap menyambar. Di kursi kemudi, Arman fokus mengendalikan mobil. Matanya sesekali melirik peta di ponsel yang bergetar di dashboard. Di sebelahnya, Sinta duduk sambil memeluk Naya, putri mereka yang berusia 9 tahun. Naya tertidur, tapi wajahnya pucat, bibirnya sedikit membiru karena udara dingin. "Sinta, Man, kamu yakin ini jalannya? Kok sepi banget ya? Bahkan sinyal aja putus-putus." "Arman, yakin Sin, kata agennya ini jalan pintas. Lagi pula rumahnya murah banget. Rezeki besar ini, percaya deh." Mobil melewati warung tua di pinggir jalan. Tirai bambunya setengah terbuka, menampakkan seorang nenek tua berkulit keriput berdiri di balik kaca. Matanya menatap tajam ke arah mobil. Bibirnya bergerak pelan seperti mengucapkan kata "jangan". Sinta sempat menoleh, ingin memastikan, tapi mobil keburu melaju. Ia merasa udara di dalam mobil mendadak lebih dingin. Beberapa menit kemudian, pepohonan mulai jarang dan sebuah rumah besar berdiri di ujung jalan. Cat putihnya mengelupas, beberapa jendela ditutupi tirai kotor. Pagar besi berkarat itu berderit panjang saat dibuka, seperti menjerit protes karena diganggu setelah sekian lama. Arman memarkir mobil di halaman yang dipenuhi rumput liar. Bau apek dan tanah basah langsung menyeruak, menusuk hidung. Dari jendela lantai atas, Sinta merasa ada bayangan bergerak cepat, tapi saat ia berkedip, jendela itu kosong. Naya baru bangun, menatap rumah sambil tersenyum samar. "Ibu, rumah ini udah lama nunggu kita." Sinta menelan ludah. Arman menepuk bahu putrinya sambil tertawa kecil, tidak menyadari betapa dinginnya suara Naya barusan. Sore menjelang malam, matahari tenggelam di balik hutan, menyisakan cahaya jingga tipis yang sebentar lagi lenyap. Di dalam rumah, Sinta sibuk membereskan kotak-kotak barang. Bau debu bercampur dengan bau kayu tua memenuhi udara. Ruang tamu dipenuhi perabotan peninggalan pemilik sebelumnya, lemari kayu besar, sofa yang warnanya memudar, dan meja kecil dengan ukiran bunga-bunga. Lantai papan berderit setiap kali diinjak, seolah mengeluh karena harus menopang langkah orang asing. Arman mendorong koper. "Sin, nanti kita tidurnya di kamar bawah dulu aja, biar nggak ribet naik turun." Sinta, "Iya, aku juga nggak kepengen naik ke atas. Rasanya entah kenapa dingin." Di sudut ruangan, Naya duduk diam memeluk boneka kain lusuh miliknya. Matanya menatap ke arah tangga loteng yang menempel di dinding, tepat di samping lemari tua. Tangga itu terlipat rapi, tapi gembok besi berkarat yang mengunci pintu loteng tampak seolah baru disentuh seseorang. Malam pun tiba. Angin malam menembus celah jendela tua, membuat tirai bergerak pelan seperti ada yang menyentuhnya. Lampu di lorong menyala redup, berkedip-kedip. Sinta sedang mencuci piring di dapur ketika ia mendengar suara duk, 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 pelan dari plafon. Ia berhenti, menoleh ke arah suara. "Sinta, Man, kamu di atas?" Tak ada jawaban. Suara itu berhenti. Sinta kembali mencuci piring, tapi kali ini terdengar suara ceret, 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 seperti kursi digeser di lantai atas. Arman masuk ke dapur sambil membawa selimut. "Kenapa?" "Sinta, kayak ada yang geser kursi di atas." Arman mengejek. "Ah,
Mungkin kayu di loteng ngembang kena cuaca, kamu kebanyakan nonton film horor. Sinta tidak menjawab, namun di matanya, rasa tak nyaman semakin jelas. Tengah malam, mereka semua sudah tertidur di kamar bawah. Sinta terbangun karena mendengar langkah kaki pelan, tok, 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 di lorong depan kamarnya. Nafasnya tercekak, perlahan ia bangkit, membuka pintu kamar. Lorong itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu di dapur yang juga berkedip. Ia memandang ke arah tangga loteng. Di sana, gembok besi yang tadi sore masih terkunci, kini tergantung terbuka. Pintu loteng bergoyang sedikit, mengeluarkan suara kriat, kriat. Tiba-tiba, dari atas, terdengar suara langkah cepat, seperti seseorang berlari menjauh, lalu hening. Sinta menelan ludah, mencoba memanggil Arman. Tapi sebelum ia sempat berbicara, terdengar suara anak kecil tertawa lirih dari arah loteng. Pagi hari menyapa dengan kabut tebal yang menyelimuti halaman. Cahaya matahari sulit menembus kabut, membuat suasana sekitar rumah terasa seperti dunia lain. Udara dingin membuat napas terlihat seperti asap tipis. Sinta sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aroma bubur ayam buatan rumah bercampur dengan bau lembab dari dinding. Arman duduk di meja makan, sibuk memeriksa denah rumah yang ia temukan di dalam laci lemari tua semalam. Denah itu dibuat dengan tangan, kertasnya sudah menguning, dan ada beberapa bagian yang dicoret-coret tinta merah. Arman, Sin, kamu sadar nggak? Rumah ini punya ruangan tambahan yang nggak ada di peta resmi. Nih, lihat. Sinta menatap peta. Itu ruangan apa? Kayak di belakang dapur, tapi kemarin aku nggak lihat pintunya. Arman, mungkin udah ditutup, atau sengaja disembunyikan. Percakapan mereka terhenti saat Naya muncul dari arah lorong. Gadis kecil itu tersenyum lebar sambil memeluk boneka kainnya. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi ada sesuatu yang aneh. Ujung bonekanya sekarang robek seperti habis ditarik paksa. Sinta, sayang, kamu dari mana? Naya, main sama Tante Ratna. Arman, siapa? Naya, sambil tersenyum polos. Tante Ratna, dia tinggal di atas. Dia baik banget. Sinta dan Arman saling pandang. Malam tadi jelas-jelas mereka dengar suara aneh dari loteng. Dan sekarang, Naya mengaku bertemu seseorang di sana. Arman mencoba bercanda untuk menghilangkan ketegangan. Arman, wah, teman imajiner ya. Naya kreatif sekali. Naya, bukan imajiner. Dia beneran ada. Dia kasih aku boneka cantik. Tapi katanya aku harus simpan di kamar. Nggak boleh lihat mama sama papa. Saat Naya berlari ke kamarnya, Sinta langsung menarik tangan Arman. Sinta, Man, ini udah nggak wajar. Anak kita nggak mungkin bohong soal orang asing. Arman, menenangkan Sinta. Tapi dalam hatinya, ia juga merasa tidak nyaman. Mereka memutuskan untuk memeriksa loteng siang itu. Siang hari, pemeriksaan loteng. Arman membuka tangga lipat yang mengarah ke loteng. Udara dingin dan bau debu langsung menyergap. Cahaya redup dari jendela kecil membuat bayangan perabot tua terlihat seperti sosok manusia yang membungkuk. Di sudut loteng, ada kursi goyang dengan boneka porselen duduk di atasnya. Wajah boneka itu retak di pipi kirinya. Matanya yang kaca tampak seperti menatap langsung ke arah mereka. Di lantai dekat kursi, ada jejak kaki kecil, lebih kecil dari kaki Naya, tercetak jelas di debu tebal. Jejak itu mengarah ke dinding, di mana ada pintu kecil setinggi pinggang orang dewasa. Pintu itu terkunci dari dalam. Sinta merinding. Man, kita harus keluar dari rumah ini. Arman, ngelengah. Belum. Aku mau tahu siapa yang tinggal di sini sebelum kita. Malam hari, pertemuan pertama. Malam itu Sinta terbangun karena mendengar suara boneka jatuh di kamar Naya. Saat ia masuk, Naya sedang duduk di lantai memegang boneka porselen yang tadi siang mereka lihat di loteng. Sinta, sayang, dari mana kamu dapat boneka ini? Naya, Tante Ratna yang taruh di sini. Dia bilang mau ketemu Mama. Sebelum Sinta sempat bertanya lagi, terdengar suara langkah pelan di lorong, dan pintu kamar Naya perlahan menutup sendiri. Hujan deras turun sejak sore,
membuat seluruh rumah terasa lebih dingin dan lembab. Atap seng berderit-derit dihantam air, dan suara petir sesekali memecah keheningan. Sinta duduk di ruang tengah, membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Ia tak bisa berhenti memikirkan perkataan Naya semalam. Sementara itu, Arman sedang di ruang kerja, menyalakan laptop untuk mencari informasi tentang pemilik rumah sebelumnya. Penemuan Arman. Dari arsip online desa, Arman menemukan sebuah nama yang sama dengan sebutan Naya, Ratna Kartikasari. Data menunjukkan bahwa Ratna adalah seorang guru TK yang tinggal di rumah ini 30 tahun lalu, sebelum menghilang secara misterius. Artikel berita lawas yang ia temukan menyebutkan hal yang mengerikan. Ratna ditemukan tak bernyawa di loteng rumahnya. Tubuhnya membusuk di kursi goyang, dikelilingi boneka-boneka milik muridnya. Polisi mencatat bahwa kematian Ratna penuh kejanggalan, namun tidak ada tersangka yang pernah ditangkap. Arman merinding. Ia langsung mematikan laptop, tapi perasaan was-was itu tetap menempel. Interaksi pertama Sinta. Malam semakin larut, Sinta pergi ke dapur untuk mengambil air. Ketika ia melintas di lorong menuju dapur, lampu gantung di atas kepalanya mulai bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Dari ujung lorong, ia melihat sesosok wanita berdiri membelakanginya. Rambut wanita itu panjang, basah meneteskan air, bajunya lusuh seperti pakaian tidur kuno. Bahunya bergetar pelan, seolah sedang tertawa tertahan. Sinta membeku. "Sinta," suara bergetar. Siapa kamu?" Sosok itu tak menjawab. Perlahan, kepalanya menoleh setengah, menunjukkan wajah pucat dengan mata yang kelihatan terlalu besar untuk wajah manusia. Namun sebelum Sinta bisa menjerit, lampu lorong berkedip-kedip dan wanita itu menghilang. Naya dan Ibu Ratna. Keesokan paginya, Naya tampak ceria seperti biasa. Sinta mencoba bertanya dengan nada lembut. "Dek, Tante Ratna itu baik kan?" Naya, "Baik banget. Dia janji mau ajarin aku nyanyi lagu yang dulu dia nyanyiin buat anak-anaknya." Sinta menelan ludah. "Anak-anaknya?" "Iya, tapi katanya anak-anaknya nakal. Mereka ninggalin dia sendirian. Makanya sekarang dia main sama aku." Arman yang mendengar percakapan itu langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, Naya bukan hanya berinteraksi dengan sosok ini, tapi juga mulai terikat dengannya. Kejadian tengah malam. Tengah malam, Arman terbangun karena mendengar suara lagu anak-anak yang samar, seolah dinyanyikan oleh banyak suara anak kecil. Ia bangun, berjalan ke arah suara itu, dan mendapati pintu kamar Naya terbuka sedikit. Ketika ia mengintip, Naya duduk di lantai, menghadap sosok wanita yang kini terlihat jelas. Ibu Ratna. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya membiru, dan bola matanya tampak seperti kaca retak. Di pangkuannya ada boneka porselen retak yang sama di loteng. Wanita itu menatap Arman tanpa ekspresi, lalu senyum. Senyum yang terlalu lebar, tak wajar untuk wajah manusia. "Ibu Ratna," suara serak berbisik, "Naya milik aku sekarang." Sebelum Arman bisa melangkah masuk, pintu menutup dengan keras dan seluruh rumah mati lampu. Dan itulah rahasia yang terkubur di rumah itu untuk sementara. Tapi, apakah semuanya sudah berakhir atau justru baru dimulai? Terima kasih sudah mendengarkan di Bisikan Malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya, jika kamu berani. Sebelum berpisah, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, biar Mimin makin semangat melanjut cerita di episode berikutnya. Akhir kata, wabillahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.